Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat, tetap semangat dalam belajar walaupun kondisinya masih belajar di rumah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi Simkomdik, masih dalam pemanfaatan informasi digital. Dalam hal ini adalah memanfaatkan aplikasi pengolah kata, dan aplikasi pengolah kata yang kita gunakan adalah Microsoft Word. Baik, materi kita pada kesempatan sore hari ini adalah terkait dengan bagaimana mengatur paragraf, kemudian nanti membuat indentasi ya. Setelah itu nanti kita akan membuat tabel, memasukkan gambar, dan yang terakhir nanti mungkin kolom ya. Nah, itu beberapa materi mungkin yang terkait yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Baik, kita akan awali materi pertama dengan mengatur paragraf. Pada materi sebelumnya kita sudah membuat bagaimana cara mengatur halaman. Nah, contoh di sini Bapak punya tulisan kalau seharusnya kan sebelum nulis itu idealnya kita harus mengatur dulu halamannya. Contoh, Bapak contohkan lagi, contoh di sini mungkin kita buat kertasnya A4, orientasinya potret, kemudian marginnya kita buat sini atasnya 2, bawah 2, kiri 3, kanan 2. Kalau sudah di oke. Kemudian baru kita ngetik. Namun di sini Bapak gak mau ngetik ya, langsung saja karena untuk memanfaatkan atau mengefisienkan waktu yang ada. Setelah memiliki tulisan atau paragraf seperti ini, tentu kan ada beberapa hal yang mungkin perlu kita rapihkan ya dari paragraf yang kita miliki. Contoh kalau ini sebuah tulisan, ini sebuah diambil dari sebuah berita sebenarnya terkait dengan gempa yang terjadi tadi pagi ya di Banten. Kemudian Bapak ambil sebagian. Nah, di sini kita buat ini sesuai dengan keinginan kita. Contoh, kita buat paragrafnya itu lebih rapih lagi gitu kan ya. Bagaimana posisinya dan seperti apa nanti tampilannya. Nah, yang pertama kalau ingin mengatur paragraf, kita klik menu home. Nah, di sini di samping menu font ini, grup font ini ada menu paragraf di sini. Nah, kalau sudah ke menu paragraf ini, kita atur paragraf yang kita miliki ya. Contoh di sini ada 2 paragraf, Bapak ingin atur. Ini ada beberapa pilihan, rata kiri ya, kiri seperti ini, mohon maaf, kiri seperti ini. Ini tengah, kanan. Nah, ini rata kiri kanan. Nah, biasanya kalau tulisan itu biar rapi, kelihatan enaknya itu rata kiri kanan. Nah, di sampingnya ini ada jarak antar baris atau antar spasi. Contoh di sini gempa dan kekuatan nih sini nih. Kita akan buat jaraknya lebih ini mungkin jarak yang 1 ya. Mepet ya atau rapet ya kalau 1 itu. Kemudian kalau ingin agak longgar kita bisa buat 1,5. Nah, bisa kalau tulisan resmi jaraknya itu atau tulisan formal ya, jarak itu 22. Kita buat 1,5 saja. Nah, ini paragraf sudah kita atur. Judulnya kita buat posisinya tengah saja. Udah diatur seperti ini, udah nampak rapi. Nah, biasanya kalau paragraf itu kan awal paragraf menjorok ke dalam. Nah, mungkin kalian selama ini bisa menggunakan tab ya yang ada di keyboard ya seperti ini. Cuma ini sebenarnya kurang tepat ya. Karena di Microsoft Word sendiri ada fasilitas namanya indentasi. Nah, indentasi ini ada di sini, di ruler atau penggaris. Nah, kalau ininya nggak ada, Pak, saya di Word-nya ini nggak ada penggarisnya. Maka di sini di menu view-nya itu, nah ini awalnya nggak ada. Kalau mau ditampilkan, klik atau checklist rulernya atau penggarisnya. Nah, ini nampil seperti ini. Nah, bagaimana cara pemanfaatan indentasi melalui menu paragraf ini, menu penggaris ini ya atau ruler ini? Nah, kita bisa klik di awal paragraf, kemudian kita geser. Nah, ini bisa 1 cm. Nah, ini udah 1. Kalau kurang yakin, nah di sini. Nah, ini kalau kurang yakin bisa diatur di sini. Kalau sudah oke. Nah, yang kedua gimana? Kalau yang kedua sebenarnya kalau yang pertama sudah rapih nih,
kita mau ke paragraf kedua. Bisa diatur kayak tadi, atau kalau ini belum rapi sama sekali ya. Nah, kalian bisa menggunakan fasilitas format painter. Nah, di sini kalian klik di yang sudah rapi, kalian klik format painter, kemudian kita klik yang ini. Nah, otomatis akan mengikuti yang atasnya, yang sudah rapi tadi ya. Nah, ini lebih menghemat waktu gitu kan ya. Kalau memang paragraf sesudahnya itu belum kalian rapihkan, pengen rapih sama kayak di atasnya, ya tinggal klik saja kayak tadi. Ya, kita ulang ya. Di sini klik di sini ya yang sudah rapi, kemudian klik format painter, klik. Nah, udah. Nah, kalau sudah, ini sudah rapih nampaknya paragraf yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tabel. Nah, di sini kita akan tambahkan tabel. Contoh di sini kalau kita tambahkan data gempa di Indonesia. Nah, datanya mau kita tampilkan dalam bentuk tabel. Gimana caranya? Di sini ada menu insert. Nah, di insert ada menu tabel. Sini ada pilihan. Kalau ini untuk tabel yang langsung ya, dalam artian kita punya tabel yang mungkin nggak banyak ya. Contoh perlu tabelnya cuma 4 kali 3. Seperti ini. Nah, ini cukup di sini saja. Ya. Atau 4 kali 4. Kalau yang lebih banyak ya tabelnya bisa di sini. Nah, kita bisa masukkan sekeinginan kita berapa kolomnya, berapa barisnya. Nah, kita buat yang sudah ada saja, agak banyak kita ya, 4 kali 4 aja. Nah, kalau sudah kita masukkan di sini bisa diisi nomor kejadian, tahun kejadian, contoh ini ya. Ini contoh saja. Kemudian di sininya dampak, keterangan. Contoh tahun 2010, mohon maaf 2004 ya kalau nggak salah, itu ada gempa besar. Tahun mohon maaf salah, 1 ya. Ini kalau mau digeser juga bisa ya. Ini kan. Nah, ini tahun. Nah, ini tahun 2004, dampaknya korban jiwa dan kerusakan bangunan. Terus keterangannya Aceh, terjadi di Aceh. Di Aceh. Terus nomor 2 2006, sama ya ini. Kalau sama kita copy aja lah, biar cepet ya. Nah, terjadi di DIY. Ketiga 2018 ya. Nah, sama di sini. Ini terjadi di Banten. Ini contoh saja ya, bukan real, enggak real ya, tapi contoh saja untuk memasukkan ini. Kalau sudah, ini juga bisa kita rapihkan ya, sama tadi di menu paragraf tengah. Kemudian ini kalau mau di tengah ininya boleh ya, nomornya juga mau kalian buat di tengah, silahkan. Kalau ini mungkin normal. Nah, kalau sudah, ini kita sudah masukkan judulnya, ini mohon maaf, judulnya kita buat di tengah, dan memasukkan tabel ya ke dalam paragraf yang kita miliki. Kemudian selain memasukkan tabel, juga kita bisa memasukkan gambar, menyisipkan tabel dan juga bisa menyisipkan gambar. Caranya seperti apa? Nah, nanti di sini atau sebelum ke gambar, kita buat dulu ini menjadi sebuah kolom saja ya. Gimana caranya? Nanti di menu desain, mohon maaf, layout, sini ada kolom. Nah, kalian bisa buat sesuai dengan keinginan ya. Contoh mau seperti ini, silahkan, tampilan kayak koran ya, karena ini berita. Kolomnya ini bisa kita atur ya, muat kolom nih, spacingnya bisa dikurangi supaya agak rapat. Nah, ini tampilannya. Kemudian juga ini bisa apa, bisa kita buat agak rapi ya. Contoh kalau berita itu kan biasanya ada hurufnya besar di awal. Nah, ini bisa kalian buat dengan menggunakan menu
insert, di sini ada drop cap. Nah, ini agak tampilannya ini. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kalian mau memasukkan gambar juga bisa ya. Ini Bapak punya gambar gempa Banten. Nah, ini kita atur wrap text-nya menjadi square supaya bisa di tengah-tengah. Nah, ini ya. Sip. Ini sudah dimasukkan gambar, sudah bentuk kolom, sudah ada tabel. Nah, ini materi kita pada kesempatan sore hari atau hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa kalian implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Walaupun mungkin singkat, nah, insya Allah mudah-mudahan nanti kalau kondisinya sudah normal kita bisa praktekkan di lab komputer. Terima kasih untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.